Salah nih bos. Tabrak lari, tabrak lari. Tabrak lari defensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meswara Idul Adha. Saya dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Prodi Ilmu Hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis saya tentang kasus tabrak lari yang melibatkan sopir truk dan pengguna jalan di Tangerang. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara hukum yang dimana semua aspek dari kehidupan manusia di Indonesia ini diatur oleh hukum dan perundang-undangan yang ada. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Tentunya di Indonesia sendiri itu ada peraturan atau undang-undang atau pasal yang mengatur tentang lalu lintas yang tertuju untuk para pengguna jalan raya seperti pengemudi, pejalan kaki, pengendara sepeda, dan masih banyak sebagainya yang ada di jalan raya bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam berlalu lintas serta mengurangi risiko kecelakaan. Namun seringkali banyak pelaku yang melanggar undang-undang tentang lalu lintas tersebut sehingga menyebabkan rusaknya etika dan moral dalam berlalu lintas, bahkan bisa menyebabkan kecelakaan dan berakibat fatal. Nah, kejadian tabrak lari itu seringkali kita temukan di Indonesia ini. Bagi kalian yang belum mengetahui apa itu tabrak lari, jadi tabrak lari itu merupakan tindakan pelaku yang sengaja atau tidak sengaja menabrak korban, lalu si pelaku ini pergi begitu saja tanpa bertanggung jawab, entah itu dia sengaja atau tidak sengaja. Intinya, pelaku yang menabrak korban dan meninggalkan korban tanpa bertanggung jawab itu disebut tabrak lari. Dan tentunya ini juga merupakan tindakan melawan hukum atau melanggar hukum. Nah, kaitannya dengan topik yang kita bahas kali ini yaitu kasus tabrak lari yang melibatkan sopir truk dan pengguna jalan di Tangerang yang mengakibatkan banyaknya korban. Kasus yang terjadi di kota Tangerang ini akhir-akhir ini sangat viral, geng. Karena kejadian ini atau kasus ini menyebar begitu cepat dan informasinya kejadian ini mengakibatkan banyaknya korban. Insiden ini terjadi di persimpangan Bundaran Tugu Adipura, Jalan Veteran, Sukasari, Kota Tangerang, sekitar pukul 16.00 waktu setempat pada hari Kamis 31 Oktober 2024. Menurut polisi, JNF atau si pelaku dari sopir truk ini yang masih berusia 24 tahun. Dia adalah sopir truk wing box yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Awal dari kejadian ini, si JNF ini ia pertama kali menabrak bagian belakang mobil R3 yang sedang menunggu di lampu merah. Setelah tabrakan tersebut, si JNF pergi melaju dan melarikan diri ke arah Cipondoh dengan kecepatan tinggi memacu truknya. Kemudian, warga mengikuti si JNF ini hingga ke Jalan Kiai Haji Hashim Ashari di Tangerang. Dengan kaburnya si JNF ini dan banyaknya korban yang ia tabrak mengakibatkan warga mengejarnya. Dan kemudian pada akhirnya truk yang dikemudikan oleh si JNF ini berhasil dihentikan oleh warga di Tugu Adipura. Setelah si sopir truk ini berhasil dihentikan oleh warga, lantas warga setempat geram dan menghajar habis-habisan si sopir truk ini sampai dia terkapar dan babak belur. Hasil tes narkoba menunjukkan bahwa si JNF ini sebenarnya sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu, yaitu metamfetamin. Bagi kalian yang tidak mengetahui apa itu metamfetamin, jadi metamfetamin ini yaitu adalah narkoba golongan 1 yang menyebabkan para penggunanya itu kecanduan, bahkan hingga bergantung pada narkoba itu. Dan pada pencarian berikutnya, ternyata polisi juga menemukan jenis narkoba lain yang terdapat di dalam truk yang dikemudikan oleh si JNF ini.
Atas kecelakaan yang disebabkan oleh si JNF ini menyebabkan 7 orang luka-luka, juga termasuk 4 pengendara sepeda motor, 1 pengendara mobil dan 1 pejalan kaki. Nah, si pelaku ini sendiri yang babak belur dihajar oleh warga. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit dan melakukan perawatan intensif di RSUD atau Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Tangerang. Nah, pasti kalian mengira bahwa korban dari sopir truk ini yaitu berjumlah 36 orang. Karena di platform media sosial seperti X, Instagram, TikTok itu mengatakan bahwa korban dari pelaku tabrak lari ini yaitu 36 orang dan meninggal semua. Namun ternyata itu hoax guys sebenarnya. Menurut polisi dan warga yang ada di sekitar, ternyata korbannya hanya 7 orang saja. Dan semua korban ini syukurnya masih diberikan keselamatan dan dirawat di rumah sakit. Tentunya tindakan dari warga yang main hakim sendiri tidak boleh dinormalisasikan guys, karena tindakan tersebut sudah tercantum dalam pasal 351 KUHP dan pasal 466 Undang-Undang tentang Penganiayaan. Kecelakaan tentunya tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ada sebabnya. Nah, sebab-sebab kecelakaan inilah yang perlu kita ketahui agar tindakan korektif pada penyebab itu dapat dilakukan dan kita bisa menghindari kecelakaan tersebut. Pertama, human error atau kelalaian pengemudi. Kesalahan manusia sendiri menjadi penyebab utama kecelakaan. Kesalahan ini terjadi ketika si pengendara itu konsentrasinya pecah atau tidak fokus saat mengemudi. Bisa dari adanya gangguan dari luar maupun dari diri sendiri, atau kesalahan kontrol terhadap lingkungan yang tidak tepat. Biasanya kesalahan ini terjadi ketika si pengendara ini keliru saat mengendarai motor. Akibatnya ia terjatuh akibat tidak melihat apa yang ada di depannya atau kurang fokus. Namun kesalahan paling banyak juga akibat mengemudi sambil mabuk atau mengantuk, kelelahan, dan lain-lain. Karena ketika kita sedang mengendarai sepeda motor atau mobil, fokus kita itu harus tertuju kepada jalan raya. Jika kita tidak fokus, akibatnya kita bisa menabrak orang yang ada di depan, di samping, kiri, di kanan, atau apapun yang ada di sekitar kita. Yang kedua, faktor kendaraan. Kendaraan yang tidak dirawat juga bisa menjadi faktor kecelakaan, karena kendaraan itu sendiri menjadi hal yang paling krusial dalam berkendara, terutama fungsi rem. Rem ini sendiri menjadi hal yang sangat penting bagi kendaraan mobil maupun motor ataupun yang lainnya. Karena ketika kita memacu kendaraan kita dalam kecepatan yang sedang pun dan tidak memiliki rem sama sekali atau remnya tidak berfungsi, maka sudah dipastikan antara kita bisa menghandlenya atau kita kecelakaan. Apalagi muatan berat seperti truk, pasti susah sekali untuk menghentikannya tanpa rem itu sendiri. Kondisi ban juga sangat berpengaruh. Ketika ban itu sudah tipis, kemungkinan meletusnya akan sangat besar, yang bisa menyebabkan kendaraan jadi susah dikendalikan atau oleng, dan pastinya dapat menimbulkan kecelakaan. Yang ketiga, faktor jalan. Faktor kondisi jalan juga sangat berperan penting bagi pengendara atau pengemudi. Kondisi jalan yang kurang baik seperti kondisi jalan yang berlubang, jalan yang berliku, dan jalan yang gelap atau minim penerangan juga dapat menimbulkan kecelakaan. Contohnya ketika kita sedang berkendara namun tidak ada penerangan dan tiba-tiba ada lubang di depan, itu bisa menyebabkan besar sekali kemungkinan kecelakaan. Yang keempat, faktor alam. Kondisi cuaca yang sangat buruk juga bisa menyebabkan kecelakaan, seperti kondisi saat berkabut dapat memengaruhi jarak pandang pengguna jalan dan bisa menyebabkan kecelakaan. Kondisi lain juga seperti hujan lebat, angin kencang, jalan berdebu, dan masih banyak lainnya juga bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, jika dianalisis dari kasus yang kita bahas, kecelakaan tersebut terjadi karena human error atau kelalaian pengemudi. Karena kecelakaan ini terjadi berawal dari si supir truk yaitu JNF menabrak bemper belakang mobil Suzuki R3 saat
menunggu lampu merah. Nah, di sini nih sudah terlihat bahwa ada yang salah dengan si sopir truk ini. Pasti ada pemicu yang menyebabkan hal itu terjadi. Bisa jadi efek dari metamfetamin yang ia konsumsi. Setelah si sopir truk itu menabrak, ia tidak bertanggung jawab bahkan kabur. Namun ia pastinya sudah melakukan tindakan yang sangat salah dan melanggar hukum. Sehingga dengan ia kabur atau melarikan diri, itu menyebabkan kecelakaan yang berkelanjutan dan memakan banyak korban. Nah, menurut saya nih, mungkin si sopir truk ini itu tidak sengaja menabrak bumper belakang mobil R3 tersebut. Namun, ketika ia sudah menabrak, ia merasa cemas dan takut, dan itu yang menyebabkan dia melarikan diri, bukannya bertanggung jawab, malah kabur secara ugal-ugalan. Namun, kita bisa lihat dari sisi psikologinya. Mungkin si sopir truk ini dalam keadaan lelah sebelum menabrak bumper belakang mobil tersebut. Nah, ketika ia sudah menabrak, adrenalinnya menjadi naik dan malah merasa takut sehingga melarikan diri. Bisa jadi ia mengonsumsi obat-obatan itu agar bisa meredakan rasa stresnya. Namun kita tidak boleh membenarkan hal itu ya teman-teman, karena itu adalah suatu tindakan yang salah dan tidak seharusnya kita ikuti. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi truk ini sangatlah bervariasi, karena jika dilihat dari aspek penyebab kecelakaannya, pengemudi ini mengendarai truk dengan keadaan mengonsumsi jenis narkoba sehingga menyebabkan ia lalai dan menabrak banyak kendaraan yang menyebabkan banyaknya korban. Nah, terkait dengan kasus ini, saya sudah paparkan beberapa pasal yang terkait dengan si sopir truk ini. Yang pertama, pasal 229 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatakan setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 2 juta. Nah, ada juga pasal tentang pengerusakan kendaraan, yaitu pada pasal 229 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatakan pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 1 juta. Ada juga nih pasal tentang mengemudikan kendaraan yang dapat membahayakan orang lain, yaitu pada pasal 311 ayat 1 yang mengatakan setiap orang yang sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Nah, berkaitan dengan metamfetamin yang beliau konsumsi, ada banyak pasalnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ada juga nih pasal tentang warga yang mengkeroyok si sopir truk ini, yaitu pada pasal 170 KUHP yang mengatakan barang siapa yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Dan yang terakhir pasal tentang si sopir truk ini tidak mempunyai SIM, yaitu pada pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi atau SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Emang kecelakaan lalu lintas itu sangat sulit dihindari, bahkan bisa datang kapan saja. Namun, alangkah baiknya kita bisa mengantisipasi itu sebelum terjadi. Sedia payung sebelum hujan. Saya akan memberikan solusi bagaimana cara agar kita bisa terhindar atau meminimalisir terjadinya kecelakaan. Yang pertama, pemerintah atau kepolisian harus bisa memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat. Karena masih banyak orang di luar sana yang tidak mengetahui apa saja yang kita perlu persiapkan saat kita akan berkendara. Yang kedua, konsentrasi dalam berkendara. Karena
Kalau kita tidak konsentrasi dalam berkendara, mau dia tidak ada orang pun di depan kita, kita bakal bisa terjatuh. Bisa saja kita jatuh ke parit yang ada di samping kiri kanan kita, atau menabrak pohon atau yang lainnya. Bagaimana cara kita agar bisa berkonsentrasi? Yaitu pertama, istirahat yang cukup atau tidur yang cukup sebelum berkendara, mengonsumsi kopi agar mata kita jereng, tidak ngantuk. Dan yang ketiga, pastikan kita berkendara dalam keadaan sehat dan tidak sakit. Yang kedua, selalu mengecek kondisi kendaraan. Hal yang paling krusial ketika kita berkendara dan yang harus kita cek itu seperti angin ban, rantai, oli mesin, dan lain-lain. Masih banyak yang perlu kita cek atau perlu kita lihat kembali. Dan jika terjadi trouble di sana, maka secepatnya untuk diperbaiki agar tidak menyebabkan kecelakaan. Nah, yang ketiga, ini biasanya kita menemukan kecelakaan tunggal karena jalan di sekitar kita itu rusak atau berlubang. Nah, ini nih yang perlu diwaspadai ketika kita berkendara, terutama di jalanan Indonesia yang masih banyak lubang di sini. Nah, ini sebenarnya peran pemerintah dalam memperbaiki jalanan-jalanan yang rusak atau berlubang. Nah, namun jika belum ada kesadaran atau perbaikan dari pemerintah setempat, kita harus fokus melihat jalan yang ada di depan kita. Dan yang terakhir, di sini kita harus selalu mengecek kondisi alam. Karena alam ini tidak bisa dilawan, guys. Jadi ketika kita berkendara dalam keadaan cuaca yang begitu buruk, bisa jadi itu yang akan menyebabkan kita kecelakaan. Seperti hujan besar, badai, angin topan, dan yang lain yang dapat mengganggu aktivitas kita saat kita berkendara. Jadi sebisa mungkin kita mengecek kondisi alam terlebih dahulu dan kita memutuskan apakah kita bisa menerjang badai yang ada di depan atau kita lebih memilih untuk menunggu badai reda. Nah, dari berbagai solusi yang saya berikan tadi, itu tuh tidak luput dari skill berkendara yang baik, insting yang bagus, dan fokus yang kuat. Karena yang tiga ini adalah kunci untuk bisa kita meminimalisir kecelakaan dalam berkendara. Dan pastinya kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa beberapa aspek dalam mengemudi itu sangat penting untuk diperhatikan agar tidak terjadinya kecelakaan. Keterlibatan pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan yang lain menjadi alasan mengapa kita harus selalu menjaga keselamatan, dan sehingga itu semua menjadi tanggung jawab kita bersama. Dengan selalu memperhatikan keamanan adalah langkah untuk bisa menciptakan lingkungan jalan yang lebih aman dan teratur bagi semua pihak. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita selalu mentaati peraturan dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada saran dan kritik, langsung saja komen di kolom komentar. Saya Meswara Aidil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.